It takes two to tango. Perlu dua orang untuk menari itu. Nggak bisa sendiri, dia bilang. Jadi kalau menghadapi valuta asing ini, krisis rupiah ya, krisis valuta asing, krisis nilai tukar ini, dua otoritas itu harus kerjasama. Ya. Ini mungkin kalau dijalankan selama 5 tahun, selama masa pemerintahan akan datang, ini jumlahnya akan sekitar 450 triliun ya. Jadi besar mungkin, sekali itu. Ya, jadi kalau tidak bisa dilaksanakan secara sekaligus, berarti kita harus menjalankannya secara gradual atau berangsur-angsur. Yang penting sasarannya bisa tercapai. Iya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita cemas-cemas ini, harap-harap cemas ya, mengenai genitan rupiah ini. Mondar-mandir naik, turun dikit, naik banyak, sangat mencemaskan ya. Sangat mencemaskan. Ancaman moneter, krisis moneter seperti yang terjadi 1998 tadi kembali ya. Dan ini ya keadaannya sekarang, geopolitiknya mengingatkan saya pada krisis 98 dulu itu. Pada waktu itu kekuasaan sangat mencolok ya, negara kekuasaan. Apa-apa saja yang dikatakan oleh Pak Harto itu jalan mulus ya. Ya, apa kalau sudah dapat petunjuk dari Pak Harto, semuanya jalan. Sekarang juga ini terasanya begitu juga ya. Lebih banyak ke arah negara kekuasaan juga. Nah, yang ini masyarakat ini sebenarnya menginginkan penjelasan yang pas dari pemerintah ya dan otoritas moneter bagaimana untuk mengatasi krisis rupiah ini. Karena krisis rupiah ini akan sangat buruk dan mempengaruhi hajat hidup orang banyak ya. Nah, untuk itu kita bicara ringan-ringan nih, santai tapi bermanfaat dengan Profesor Chandra Emirullah. Assalamualaikum Pak Chandra. Waalaikumsalam. Nah, gimana nih kita mulai ini nih, karena ini apa namanya, ladangnya luas juga masalah kursi nih. Ya, jadi kalau kita lihat pengalaman tahun 1998 pada waktu terjadinya krismon ya, memang dua faktor yang berperan di dalam menjadikan krisis ini menjadi suatu yang perlu diantisipasi ya, karena ada faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal kalau tahun 98 itu adalah menularnya krisis uang di Thailand, krisis baht ya, yang menjalar ke negara-negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, Malaysia, dan juga Korea Selatan ya. Iya, betul. Saya ingat itu. Mulai titik kritis itu di Thailand. Ya, sekitar bulan Juli tahun 1997. Dan waktu itu saya dengar pejabat kita menyatakan tidak akan mengganggu rupiah. Rupiah fundamental kita masih kokoh. Pada waktu semua ekonom dan juga termasuk World Bank pada waktu itu mengatakan bahwa tidak ada alasan untuk mengkhawatirkan Indonesia terjebak pada krisis. Karena fundamental ekonomi kita kuat pada waktu itu. Tapi nyatanya enggak demikian. Nyatanya kita kena serangan krisis ya. Nah, faktor kedua adalah faktor dalam negeri pada waktu itu, yaitu kelemahan di dalam faktor perbankan terutama ya, karena banyak bank-bank dan juga korporasi di dalam negeri yang berhutang ke luar negeri karena pada waktu itu bunga di dalam negeri itu jauh lebih tinggi daripada bunga di luar negeri. Jadi banyak pengusaha yang meminjam dari luar ya. Tetapi ini menjebak mereka karena mereka pinjam dalam valuta asing, dalam dolar misalkan. Ini mereka harus membayar kembali kan dalam dolar. Ketika terjadinya krisis, dolar naik harganya, mereka kesulitan untuk mengembalikan pinjaman. Apalagi kalau dolar itu sampai naik berapa ratus persen ya. Dari 2.500 sampai 10.000 sampai 15.000. Mulai dari 3.000 akhirnya sampai 17.000 rasanya pernah. Jadi itu semua orang mau beli dolar waktu itu.
Dan juga mereka tidak siap dengan hedging atau nilai lindung ya. Nah, jadi ini merupakan hal yang perlu diantisipasi oleh pemerintah. Karena sekarang ini juga kelihatannya ada dua faktor yang juga berperan di dalam melemahkan nilai rupiah. Pertama, faktor eksternal. Kita semua tahu bahwa the Fed atau Bank Sentral Amerika ini masih belum mau menurunkan suku bunganya. Karena inflasi di sana masih tinggi, cukup tinggi ya. Jadi kita masih berharap supaya the Fed menurunkan suku bunganya supaya bisa menarik modal dari Amerika kembali ke negara kita, Indonesia. Nah, tapi juga masalah di dalam negeri juga ikut melemahkan rupiah ini, terutama karena ada isu-isu yang santer bahwa pemerintah Prabowo yang akan datang ini akan menaikkan defisit, ya, akan menaikkan rasio hutang menjadi 50%. Nah, ini merupakan hal yang sangat mengkhawatirkan para investor, ya, terutama yang luar negeri ya, karena mereka sangat concern apakah Indonesia mampu untuk menjaga sustainability daripada utangnya dan defisitnya ini ya, karena makin besar defisit, makin besar utang yang harus diambil, dan ini akan meningkatkan rasio utang kita. Nah, ini akan mengkhawatirkan para investor. Yang kalau mereka khawatir bahwa utangnya itu tidak aman atau tidak akan kembali, mereka minta yield yang lebih tinggi. Nah, kalau yield itu lebih tinggi, berarti bunga yang harus dibayar pemerintah itu lebih tinggi lagi. Nah, ini akan menyebabkan defisit yang lebih besar lagi, karena beban utang yang harus dibayar dalam bentuk rupiah itu akan makin besar. Sehingga kita perlu berhutang lagi. Jadi dari lubang tutup lubang, tapi lubangnya tambah besar. Nah, akhirnya nggak bisa ditutupi lagi. Kalau tidak bisa ditutup lagi, ini bahaya. Karena akibatnya bisa meledak. Bisa terjadi krisis lagi. Nah, ini yang harus diantisipasi bagaimana untuk meyakinkan para investor, menenangkan pasar bahwa Indonesia akan selalu konservatif dalam fiskal polisinya. Defisit itu tidak akan dibiarkan untuk melebar, sehingga tidak sustainable, tidak kredibel, sehingga ini akan menjerumuskan Indonesia ke jurang krisis lagi yang terjadi tahun 1998 yang lalu. Jadi ini yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Saya ingat itu apa namanya quotes ya, quotes lama itu, it takes two to tango. Perlu dua orang untuk menari itu, nggak bisa sendiri, dia bilang. Jadi kalau menghadapi valuta asing ini, krisis rupiah ya, krisis valuta asing, krisis nilai tukar ini, dua otoritas itu harus kerjasama, ya. Otoritas moneter dan otoritas fiskal. Otoritas moneter ya Bank Indonesia, Bank Sentral itu bisa mengelola tingkat suku bunga acuan, ya. Dan juga bisa intervensi, ya, intervensi menggunakan devisa. Tapi ini semuanya ada keterbatasan, ya. Kalau terus-menerus rupiah diserbu, devisanya bahkan habis, ya, cadangan devisa. Nggak ini lagi, apa itu namanya, tidak bisa lagi dia sterilisasi, ya, sterilisasi ayunan dari kurs itu. Dan dari sisi fiskal, ini defisit fiskal ini akan sangat mempengaruhi nilai tukar juga, kekhawatirannya. Jadi kalau sektor fiskal, ya, sektor pemerintah terutama Pak Prabowo, ya, membuat sinyal akan meningkatkan debt to GDP ratio yang walaupun tetap masih memenuhi ketentuan undang-undang, itu sangat berbahaya. Dan juga kalau Pak Prabowo itu pernah membuat statement bahwa defisit tidak akan lebih dari 3%, itu masih lemah. Karena walaupun defisit mendekati 3%, nyatanya utang kita udah sangat besar kan, yield-nya terus naik kan, yield terus naik, bunga terus naik, ini akan membebani utang, dan proyeksi utang jatuh tempo itu sangat besar, sebagian besar untuk bayar utang ke luar negeri, ini sangat berbahaya sekali, ya. Jadi pernyataan, jadi kalau kita perhatikan, ya, pernyataan dari otoritas fiskal, ya, Menteri Keuangan, Presiden dan lain-lain itu sangat mempengaruhi. Kalau hal ini tidak diarifin oleh baik pemerintah sekarang maupun pemerintah yang akan datang, ya ancaman krisis moneter itu sudah diambang pintu. Sangat sedih kita. Kira-kira. Jadi perlu sekali pemerintah yang akan datang menekankan bahwa
defisit itu tidak akan dibiarkan terlalu tinggi. Misalkan mencapai maksimum 3%. Karena kalau 3% berarti sekitar 600 triliun rupiah defisitnya. Nah ini sangat besar ya. Karena ini akan menambah utang lagi ya. Dan juga utang-utang yang sudah lama juga akan jatuh tempo. Sehingga juga harus ditutupi dengan utang juga. Nah, ini akan meningkatkan lagi beban utang, termasuk bunganya. Sedangkan bunga ini sudah terlalu banyak, sudah terlalu tinggi, ya, sehingga akan menggerogoti pos-pos lain seperti belanja lain yang juga penting, misalnya untuk kesehatan, untuk perlindungan sosial dan sebagainya. Nah ini sangat memprihatinkan kalau misalkan defisit terlalu tinggi. Jadi untuk membiayai program-program pemerintah yang akan datang seharusnya dipikirkan jangan sampai terlalu besar sehingga memperbesar defisit segi maksimum 3%. Mungkin program yang sudah dijanjikan seperti makan siang gratis itu dijalankan secara bertahap. Ya. Saya dengar ini akan dijalankan per tahun 2025 akan dibiayai dengan dana sekitar 71 triliun. Nah, besar itu 71 triliun. Nah ini mungkin kalau dijalankan selama 5 tahun, selama masa pemerintahan akan datang, ini jumlahnya akan sekitar 450 triliun ya. Jadi besar mungkin, sekali itu. Ya, jadi kalau tidak bisa dilaksanakan secara sekaligus, berarti kita harus menjalankannya secara gradual atau berangsur-angsur. Yang penting sasarannya bisa tercapai. Nah ini kalau bisa juga pos-pos lain yang kalau lebih besar juga dikurangi sehingga tidak membebani defisit yang terlalu besar. Kalau bisa defisit jangan sampai 3% karena ini akan memberatkan utang ya. Dan juga kita juga harus meningkatkan lagi penerimaan negara. Betul, saya kira ya pemerintah yang akan datang malah rezim yang sekarang itu di dalam membuat APBN-nya defisitnya itu malah dibuat seperti rendah, seperti yang diusulkan oleh Menteri Bappenas ya. Mungkin 2,1, 2,2 ya jauh. Karena banyak hal-hal yang tidak kita antisipasi ya. Seperti gejolak harga minyak ya. Gejolak harga minyak, kalau harga minyak naik, setiap $1 kenaikan harga minyak ya, $1 per barel itu akan menyebabkan beban subsidi bertambah sebesar 6 triliun. Nah, yang ini kalau dibuat perencanaannya yang hati-hati untuk mengatasi hal yang tidak terduga ini, defisitnya tetap di angka kurang dari 3%. Tapi kalau anggarannya sendiri sudah mendekati 3%, ya, ada goncangan, otomatis akan melewati 3% kan itu. Kalau sudah berjalan itu nggak bisa dikendalikan kan? Sudah berjalan kita katakan defisit 3%. Tapi tiba-tiba ada gejolak harga minyak, kemudian penurunan harga komoditas ya dan lain-lain ya. Akibatnya nilai rupiah terpuruk dan yang direncanakan itu melebihi ya. Sedang jalan kan, walaupun ketentuannya nggak boleh melewati, tapi kalau sudah berjalan itu bisa melewati lagi ya. Dan untuk memangkas ini sangat sukar ya kalau sudah berjalan. Jadi saya sepakat dengan Pak Chandra tadi. Program-program pemerintah itu sekarang perlu berani ya, bertindak untuk menghadapi kekhawatiran ini. Berani prioritasnya, skala prioritasnya. Seperti makan siang tadi, apa memang perlu ya. Kalaupun perlu untuk memenuhi janji bertahap ya. Janganlah 76 triliun, mungkin cukup 10 triliun aja. Untuk kelompok rakyat-rakyat miskin aja lah. Kalau sekolah-sekolah di kota tempat orang kaya banyak, dia nggak perlu anak itu makan siang. Ya kalau negara makmur sih nggak apa-apa ya. Yang kemudian IKN, ya, IKN itu apa memang keadaannya perlu minta tambahan 76 triliun lagi. Ya. Kemudian Menteri Pendidikan dan Kebudayaan minta tambah uang lagi. Nah ini harus sekarang Bu Sri Mulyani seharusnya bertindak tegas. Tidak ada tambahan lagi uang sekarang. Semua orang mau minta tambah uang sekarang. Nah ini awas ya akan menuju krisis ya. Kalau sektor fiskal kita tidak terjamin, walaupun sektor moneter kita terjamin, itu bencana terus melemahnya rupiah ini nggak bisa terhindarkan Pak Chandra. Iya, jadi memang harus diantisipasi jangan sampai rupiah ini melemah terus-menerus ya.
bagaimana tindakan pemerintah untuk mengatasi pelemahan rupiah ini. Ya. Misalkan dengan ya tadi mengumumkan kepada masyarakat secepat mungkin bahwa APBN yang akan datang ini adalah begini, posturnya begini. Ya. Jadi dari defisitnya kelihatan, kemudian belanja-belanja untuk apa saja, seperti tadi prioritas belanja, misalkan untuk makan siang, kemudian untuk IKN, berapa saja. Nah ini harus jelas ya, supaya pasar tahu bahwa APBN yang akan datang itu sehat atau kredibel ya. Jadi tidak akan memberatkan beban pemerintah yang akan datang di dalam menservis hutang ya. Betul. Membayar bunga dan membayar cicilan pada waktu jatuh tempo ya. Supaya mereka yakin bahwa pemerintah akan mampu membayar hutangnya dengan baik. Begitu juga dengan yang lain, misalkan ekspor. Kita akan mengalami pelemahan ekspor ini ya. Jadi kita harus bagaimana kita meningkatkan ekspor kembali. Apakah misalkan dengan memperluas pasaran ekspor kita, bukan hanya ke negara yang mengalami penurunan sehingga permintaan terhadap komoditas ekspor kita menurun seperti Cina, tapi juga kita perlu meningkatkan lagi pemasaran ke negara-negara lain yang memerlukan, seperti India mungkin, atau negara-negara di Afrika misalkan, yang juga pertumbuhan ekonominya mulai membaik. Ya. Nah, kemudian juga di segi pengelolaan cadangan devisa juga misalkan kita harapkan supaya BI tidak terlalu agresif di dalam intervensi. Misalkan kalau misalkan intervensi itu akan menghabiskan cadangan devisa tanpa hasil yang jelas atau yang efektif, ini kan akan menghabiskan devisa. Jadi kita perlu menjaga defisit kita supaya dalam jumlah yang meyakinkan pasar bahwa kita masih mampu untuk membayar kewajiban kita, misalkan membayar utang jatuh tempo, baik dari kalangan pemerintah maupun swasta, kemudian juga untuk membiayai impor ya, paling tidak 6 bulan ya. Nah itu sangat penting untuk dijaga. Betul Pak Chandra, saya kira sektor moneter itu nggak perlu khawatir kita, karena BI sudah punya peralatan, sudah punya sistem ya untuk mengatasinya, gimana sterilisasi ya, tingkat bunga permainan dan pressure dari politik nggak begitu kuat kan di sektor moneter. Jadi sekarang kunci keberhasilan mengendalikan rupiah itu adalah di sektor fiskal, Pak. Terutama sekarang Menteri Keuangan Sri Mulyani ya harus berani tegas ya berkata untuk memperlihatkan bahwa pengeluaran pemerintah dapat dikendalikan. Ya ini sehingga potensi defisit melewati 3% itu tidak akan terjadi. Nah yang ini jadi kunci berapa banyak berapa berbahaya ya rupiah ini bakal terjumus sekarang tergantung di sektor fiskal. Kalau sektor moneter mereka sudah aman. Itu tadi it takes two to tango. Walaupun moneter bagus, kalau fiskalnya nggak bagus, sektor fiskalnya ya ancaman terhadap rupiah ini terus berjalan ya. Dan kemungkinan akan terus berlanjut ya, merangkaknya kita nggak tahu gimana. Dan sejauh ini ya pasar ya menangkap ya sinyal yang diberikan pemerintah itu masih lemah ya, masih lemah untuk mengendalikan fiskal ini. Kira-kira gitu Pak Chandra. Ya. Ada closing ya? Ya, jadi dari pembicaraan kita hari ini kita sangat mengharapkan supaya pemerintah meyakinkan masyarakat ya bahwa kebijakan fiskal seperti yang disebutkan tadi tidak akan terlalu longgar ya. Walaupun pemerintah akan datang punya program atau janji-janji kampanye yang akan diwujudkan atau direalisasikan, tapi setidak-tidaknya bertahap ya. Betul. Kalau tidak bisa dilaksanakan sekaligus tapi bertahap sesuai dengan kemampuan fiskal atau ruang fiskal yang ada. Jadi ini untuk tidak memaksakan mewujudkan janji-janji kampanye dengan tanpa memperlihatkan keseriusan atau perhatian kepada kemampuan fiskal. Betul. Jadi itu sangat perlu diperhatikan oleh pemerintah.
Betul, janji kampanye memang harus dipenuhi, tapi tidak harus serentak tahun depan. Apalagi dalam keadaan negara yang berbahaya ini. Secara bertahap ya janji kampanye dipenuhi. Kemudian dipertimbangkan lagi. Mungkin janji kampanyenya dipenuhi sebagian. Makan siang gratis untuk daerah-daerah miskin aja atau daerah pedalaman. Ya demikian, nggak ada lagi tambahan. Demikian pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.